Shalom, saya atas nama Marcelin Jarahuru, kelas A semester 6, Prodi Pendidikan Agama Kristen di Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang materi yaitu impairment dan handicap atau anak-anak yang berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah tentang pengertian. Impairment adalah suatu keadaan atau kondisi di mana individu mengalami kehilangan secara umum pada tingkat organ tubuh. Contohnya, seseorang yang mengalami amputasi satu kakinya, maka dia mengalami cacat kaki. Impairment yaitu kehilangan atau ketidaknormalan yang terjadi secara psikologis atau struktur dan fungsi anatomi. Biasanya digunakan pada tingkat organ tubuh. Sedangkan handicap yaitu ketidakberuntungan seseorang yang disebabkan oleh disabilitas atau impairment yang membatasi atau menghambat aktivitas secara normal pada umumnya. Yang kedua adalah macam-macam anak ABK atau anak yang berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah tunanetra atau anak yang mengalami gangguan pada penglihatan. Tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatannya berupa kebutaan menyeluruh atau sebagian. Dan walaupun telah diberi pertolongan dengan alat-alat bantu khusus, masih tetap memerlukan pelayanan yang khusus. Yang kedua adalah tunarunggu. Tunarunggu adalah anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarnya sehingga tidak atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal dan maupun telah diberikan pertolongan dengan alat bantu dengar masih tetap memerlukan pelayanan khusus. Yang ketiga ada tunadaksa. Tunadaksa atau mengalami kelainan anggota tubuh. Tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak atau tulang, sendi, dan otot. Sedemikian rupa sehingga memerlukan pelayanan khusus. Yang keempat, berbakat atau memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa. Anak yang berbakat adalah anak yang memiliki potensi kecerdasan atau intelijensi, kreativitas, dan tanggung jawab terhadap tugas di atas anak-anak seusianya. Sehingga untuk mewujudkan potensinya menjadi prestasi nyata memerlukan pelayanan khusus. Yang kelima adalah tunagrahita. Tunagrahita adalah anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental jauh di bawah rata-rata sedemikian rupa sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi maupun sosial. Yang berikut adalah lamban belajar. Lamban belajar adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal tetapi belum termasuk tunagrahita. Yang berikut adalah anak yang mengalami kesulitan belajar. Anak yang mengalami kesulitan belajar spesifik adalah anak yang secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik khusus, terutama dalam hal kemampuan membaca, menulis, berhitung, atau matematika. Yang berikut adalah anak yang mengalami gangguan komunikasi. Anak yang mengalami gangguan komunikasi adalah anak yang mengalami kelainan suara atau artikulasi atau pengucapan atau kelancaran bicara yang mengakibatkan terjadi penyimpangan bentuk bahasa, isi bahasa, atau fungsi bahasa sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Yang berikut adalah tunalaras. Tunalaras atau anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku adalah anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan sekelompok usia maupun masyarakat pada umumnya sehingga merugikan dirinya maupun orang lain. Yang berikut adalah gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas adalah sebuah gangguan yang muncul pada anak dan dapat berlanjut sehingga di dewasa dengan gejala meliputi gangguan pemusatan perhatian dan kesulitan untuk fokus, kesulitan mengontrol perilaku, dan hiperaktif atau overaktif. Dan yang terakhir adalah autisme. Autisme adalah gangguan perkembangan yang kompleks, meliputi gangguan komunikasi, interaksi sosial, dan aktivitas imajinatif yang mulai tampak sebelum anak usia 3 tahun. Bahkan anak yang termasuk autisme, gejalanya sudah muncul sejak lahir. Dan yang terakhir adalah hak-hak anak ABK. Anak ABK juga mempunyai hak-hak tersendiri. Dan hal itu berhak diperjuangkan dan dipertahankan
Mereka juga berhak mendapatkan layanan dalam kehidupan untuk menunjang kehidupannya ke depan dan untuk meringankan kesulitan-kesulitan yang sudah dialami mereka. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dibuatnya dalam pasal yang ke-7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang berbunyi, anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan. Dan juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan dalam pasal 5 ayat 3 mengenai hak-hak anak penyandang disabilitas, yaitu yang pertama, mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual. Yang kedua adalah mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal. Yang ketiga, dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan, perlakukan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak asasi. Dan yang keempat, pemenuhan kebutuhan khusus, perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu dan mendapatkan pendampingan sosial. Sekian dari penjelasan saya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Shalom.